Pertama-tama, perkenalkan nama saya Elia, NPM 2131140 dari jurusan Sistem Informasi, kelas 1 BUMA. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu toleransi dan kerukunan. Di dunia ini, kita mengenal berbagai agama dari agama yang primitif, yaitu animisme dan dinamisme, sampai dengan agama-agama besar di dunia. Di antara agama-agama tersebut, agama Buddha adalah salah satunya. Oleh sebab itu, agama Buddha menyadari keberadaan keyakinan dan agama lain, serta berusaha hidup rukun, damai, dan harmonis dengan keyakinan lain tersebut, melalui toleransi yang besar terhadap ajaran lain tersebut. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Buddha Gautama dulu di India sampai saat ini, di mana agama Buddha menyebar ke berbagai penjuru dunia. Toleransi mengandung pengertian adalah adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kerjaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antara individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyadari toleransi sebagai kunci utama dalam perdamaian yang patut untuk dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam seperti keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Jenis-jenis toleransi yang pertama adalah toleransi beragama. Toleransi beragama ini adalah jenis toleransi yang paling kuat untuk dipertanyakan. Seperti namanya, toleransi ini merupakan sikap saling menghormati serta menghargai perbedaan agama. Terlebih di Indonesia yang kita tahu memiliki beragam jenis agama yang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua adalah toleransi budaya. Toleransi ini sebagai bentuk konsekuensi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki begitu banyak budaya dan bahasa. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki budaya dan bahasanya sendiri. Karenanya, setiap orang harus bisa memandang sama rata dan menghargai latar belakang budaya lain. Yang ketiga adalah toleransi politik. Toleransi ini lebih mengarah pada bentuk menghormati pendapat politik orang lain. Perlu diingat, setiap warga negara memiliki hak politik serta kebebasan dalam menentukan pendapatnya, asal tidak bertentangan dengan dasar negara. Jika inilah yang mampu membantu menjaga persatuan dan kedamaian. Manfaat toleransi yang pertama adalah menerima nilai-nilai orang lain. Setiap orang tentu mempunyai pendapat atau pandangannya tentang dirinya sendiri. Hal ini perlu dihormati dan diterima. Dua, menguatkan tali persaudaraan. Melalui toleransi, setiap orang akan memiliki sikap saling menghargai perbedaan yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Setiap perbedaan tersebut diharapkan bisa melahirkan kasih dan sayang antar sesama hingga akhirnya terpupuk persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta terhindar dari perpecahan antara individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Adanya toleransi mampu menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Hal ini dikarenakan rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air. Dengan begitu, setiap orang menyadari Indonesia sebagai negara majemuk yang punya banyak perbedaan budaya yang harus dilestarikan. Yang keempat adalah melancarkan pembangunan negara. Dengan adanya toleransi, pembangunan negara jadi lebih cepat maju. Antara semua warga negara memiliki perspektif serupa mengenai perbedaan kehidupan bernegara menjadi lebih mudah dijangkau melalui musyawarah yang lancar. Yang kelima adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Bentuk menghargai pendapat orang lain itulah yang melahirkan kedamaian dan terjadinya keharmonisan. Kerukunan yang akan saya bahas di video ini adalah kerukunan dalam beragama, di mana kondisi bagi semua golongan bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan
akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghargai orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Samudra menganjurkan terdapat 6 dharma yang terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencinta, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percikan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dharma itu adalah pertama memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua adalah menggunakan cinta kasih dalam setiap upacara, berbicara dengan etika baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Yang ketiga adalah selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan. Sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Selanjutnya adalah menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, usaha, tidak serakah. Selanjutnya adalah melakukan moral atau sila. Etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan, bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Seterusnya adalah mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pendapat tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Sekian video dari saya. Mohon jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Namo Buddhaya.